Shalom, selamat pagi. Pagi ini siapa yang bangun dengan semangat? Atau justru bangun dengan tidak semangat dan berkata, ya Jumat lagi, ibadah lagi, bosan cuma ibadah lewat YouTube. Ada nggak yang merasa seperti itu? Ya, memang di masa sekarang ini anak-anak masih beribadah dengan YouTube. Tapi Tuhan ingin dan rindu sekali melihat anak-anak datang dengan semangat. Apalagi sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Harusnya dengan lebih semangat, dengan sukacita kita mau terima, Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu. Nah, sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Ingat ya, kita datang dengan penuh hormat kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi baru yang boleh kami rasakan bersama keluarga. Dan saat ini kami semuanya siap untuk belajar firman Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Tolong kami semua supaya penuh hormat saat mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, aku menyambut firman-Mu dengan sukacita dan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Allah mengubah Yakub. Tahukah kalian bahwa Yakub adalah seorang anak yang pernah menipu ayahnya sendiri? Dia juga pernah menipu kakaknya. Dia melakukan dosa dengan menipu orang lain. Oleh karena itu, saat Yakub tahu bahwa kakaknya Esau berencana membunuh dia, dia melarikan diri pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban. Namun, rumah pamannya itu tidak dekat. Karena itu, dia harus melewati sebuah padang. Dan malam harinya dia istirahat di padang yang dingin. Sudah kedinginan, dia juga masih di dalam perasaan yang takut dan cemas dengan perbuatannya yang menipu ayah dan kakaknya. Pada malam itu, dia berusaha tidur di padang. Lalu dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat tangga yang ujungnya mencapai langit. Para malaikat terlihat naik turun dan Allah berdiri di atasnya. Allah berkata kepada Yakub, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Allah membuat janji kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini." Allah berjanji kepada Yakub. Wah, padahal Yakub sudah melakukan dosa. Kenapa Allah berjanji tetap menyertai dan melindungi Yakub? Itu karena Allah sangat mengasihi orang berdosa. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita harus tahu datang kepada siapa. Kita harus datang kepada Allah. Nah, keesokan paginya ketika Yakub bangun, Yakub juga berjanji kepada Allah bahwa jika Allah benar-benar memeliharaku dan memberikan segala sesuatu yang aku butuhkan dan membawaku kembali ke tanah perjanjian, aku akan percaya kepadanya. Yakub berjanji kepada Allah bahwa Allah akan menjadi Allah di dalam hidupnya. Dia mau percaya dan taat kepada Allah. Lalu sampailah Yakub di rumah Laban.
Dia bekerja menjaga domba-domba Laban. Bahkan akhirnya Laban menikahkan Yakub dengan anak-anaknya, yaitu Lea dan Rahel. Yakub mengalami hal buruk ketika dia dijanjikan upah oleh Laban. Laban menipunya. Saat Laban menipunya, Allah tetap memberkati Yakub. Meskipun Laban menipunya, Yakub belajar bergantung kepada Allah yang dulu juga pernah mengampuni Yakub saat Yakub menipu kakak dan papanya. Hidup Yakub sudah berubah. Dia menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Yakub bisa berdamai dengan Laban. Dan Yakub ingin juga hidup berdamai dengan kakaknya yang pernah ditipunya. Lalu Yakub kembali ke Kanaan menemui Esau. Allah memberinya hati yang berani menghadapi bahaya. Yakub tidak melarikan diri lagi. Dia rendah hati di hadapan Allah, minta kekuatan Allah untuk bisa datang kepada Esau kakaknya. Dan bersyukur Allah memberkati pertemuan mereka. Esau dan Yakub saling memaafkan, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Hidup Yakub sebagai seorang penipu diubahkan oleh Tuhan. Allah memberikan kekuatan kepada semua orang untuk mampu berubah dari perilaku yang buruk menjadi pribadi yang berkelakuan baik. Allah yang bisa mengubah Yakub juga bisa mengubah Mem dan anak-anak. Kita semua adalah orang berdosa. Ketika kita mau hidup di dalam Allah, Allah bisa mengubah hidup kita menjadi berkenan di hadapannya. Kita berdoa, bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang memiliki hati mengampuni kami ketika kami berbuat dosa. Ajar kami Tuhan tidak bermain-main dengan dosa. Ajari kami tidak mencoba setiap hari dengan dosa-dosa yang kami anggap tidak akan menyakiti hati Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak melakukan dosa lagi. Kami berubah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah. Berkatilah hidup kami supaya jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, baik untuk orang tua, untuk keluarga besar, untuk teman-teman kami. Bahkan kami bisa menjadi teladan di dalam perilaku hidup sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.